Baik sobat ya, di tampilan layar monitor saya di sini ada contoh sejenis infografik ya, infografik atau sejenis poster sobat ya. Nah, di sini misalkan dengan judul 10 manfaat olahraga pagi. Nah, di sini berisikan tentang manfaat dari berolahraga pagi ya di pagi hari. Ini misalkan ada satu meningkatkan energi, dua membakar kalori, tiga meningkatkan mood, kemudian yang keempat meningkatkan konsentrasi, kelima meningkatkan tidur, keenam mencegah penyakit, ketujuh meningkatkan fleksibilitas, kemudian yang kedelapan meningkatkan kekuatan, 9 meningkatkan kinerja, dan 10 menyegarkan pikiran. Nah, ini bisa dicetak ya seperti sejenis poster ya sobat ya atau brosur. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi ini bentuknya vertikal atau memanjang. Nah, untuk membuat seperti ini sobat ya, tentunya di sini ada kita perlukan sebuah ide, kemudian kita perlu melakukan pengetikan, kemudian menyelesaikan gambar, kemudian pengaturan tata letak ya dan sebagainya. Tentunya ini akan memakan waktu lebih lama. Kita sebagai yang mungkin awam ya terhadap desainer, nah kita pasti membayangkan betapa sulitnya ya membuat infografik seperti ini atau poster seperti ini ya sobat ya. Kita harus cari gambarnya, harus cari kalimatnya, dan berpikir ide yang kita munculkan di dalam pembuatan poster ini. Oke ya, namun di sini saya akan memberikan tutorial dan menginformasikan pada sobat-sobat semuanya, pembuatan seperti ini sangat mudah sekali ya, tidak butuh waktu yang lama. Kita pun juga tidak perlu banyak mikir ya. Kita kopas dari sana, kita copy dari sana, kemudian mencari referensi di internet ataupun sebagainya ya. Tentunya itu akan memakan waktu yang lama dan akan menghabiskan waktu kita ya. Nah, di sini sekali lagi saya akan memberikan tutorial cara cepat dan cara mudah kita membuat infografik seperti ini. Oke, untuk itu tetap berada di channel ini. Kita akan lanjut ke TKP. Namun sebelum itu seperti biasa kita dengarkan intro yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu membahas informasi seputar tutorial, pendidikan, dan dunia medsos. Baik sobat, pada edisi siang hari ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang bagaimana sih cara kita membuat infografik atau sejenis poster yang saya tampilkan di awal tadi. Tentunya kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang cukup membantu dan cukup recommended ya untuk membuat seperti itu. Apa aplikasi ataupun software yang bisa kita gunakan untuk pembuatan infografik ataupun poster seperti tadi? Langsung kita menuju ke TKP-nya. Nah, di sini seperti biasa sobat ya, kita masuk pada Google ya. Kemudian pada Google silakan diketik saja piktokchat.com. Nah, di sini sobat ya. Jadi kita bisa masuk pada piktokchat.com. Di sini seperti biasa ya, open new tab ya, nanti akan masuk seperti ini. Nah, pada layar utama yang seperti ini, tampilan seperti ini, kita nanti diminta untuk sign up ya. Kita daftar dulu buat yang belum pernah mendaftar ya, silakan diketik saja atau dipilih pada klik sign up. Nah, pada sign up di sini tentunya nanti akan diarahkan pada Google ya atau Gmail. Anda nanti tinggal klik aja dan dinotifikasikan pada Gmail-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah masuk pada salah satu email saya ya. Tinggal klik aja pada Gmail, nanti akan masuk ke halaman utama atau dashboard dari PiktokChat
infographic.com. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini sobat ya, tentunya ada banyak pilihan, ada infografik, kemudian ada presentasi, ada poster, ada report, ada flyer, dan yang lainnya. Nah, pada edisi kali ini saya akan fokus ya pada infografik ya. Kita akan fokus pada infografik. Nah, kita klik saja infografik seperti ini sobatnya. Nah, pada infografik di sini tentunya nanti kita akan dihadapkan pada contoh-contoh ya infografik yang ada di aplikasi ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dari infografik yang sudah disediakan ya, dan ini sifatnya adalah sebuah template sobat ya, sebuah template. Nah, pada template ini tentunya cara yang mudahnya bisa Anda pilih ya. Di sini bisa dipilih, setelah dipilih masuk di edit template ya. Jadi nanti Anda tinggal mengedit saja dari template-template yang ada, mulai dari judulnya, kemudian dari materinya ataupun gambarnya. Nah, ini tinggal masuk di edit. Nah, kemudian kita akan menggunakan fitur yang namanya Generate AI Infographic ya. Ini merupakan cara mudah dan cepat ya ketika kita ingin membuat infografik seperti ini. Oke, kita klik Generate AI Infographic. Nah, kita klik ya. Nah, kemudian di sini nanti sobat ya tinggal diminta untuk ide atau kira-kira apa yang akan dibuat dari topik infografiknya ya. Di sini Anda diminta untuk mengisi dari topik yang akan Anda bicarakan ya di infografik ini ya, tentang apa yang ingin Anda buat ya. Kemudian bisa menggunakan topiknya, jadi kita masukkan kata kuncinya, atau bisa menggunakan upload new document. Jadi kalau Anda sudah memiliki sebuah dokumen, nanti bisa diupload di sini ya. Nanti secara otomatis AI akan menata ataupun mendesain dari tag yang sudah Anda siapkan. Nah, kita akan masuk di topik ini ya. Nah, kalau di contoh tadi saya mencontohkan 10 manfaat ketika kita berolahraga pagi. Nah, sekarang di sini adalah 10 bahaya ya ketika kita lalai dalam menggunakan handphone. Ya, ini bisa dibuat dalam bentuk iklan produk ataupun iklan makanan ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya kebetulan secara artikel aja kita akan menyoroti tentang 10 bahaya ketika kita lalai dalam menggunakan handphone. Apa saja? Nah, kita akan ungkap di sini. Intinya pada pembuatan infografik ini kita hanya diminta topik atau judulnya. Kira-kira mau bahas apa? Nah, ini silakan diketik di sini ya, sobat ya, diketik di sini. Kemudian tinggal kita masuk di Generate Infographic. Nah, sebelumnya sobat ya, kita pertama kali daftar ini kita mendapatkan 50 kredit sobat ya, 50 kredit. Nah, artinya dengan 50 kredit itu berarti kalau tadi saya sudah mencoba satu, kemudian ini masih 49, artinya satu kali eksekusi ini membutuhkan satu kredit sobat ya, satu kredit. Jadi sudah lumayan banyak ya. Nanti kalau habis mungkin bisa pakai email yang lain. Nah, kita klik Generate Infographic. Oke. Kita klik. Nah, nanti akan merender ya, secara otomatis akan merender sesuai dengan yang kita minta ya di sini. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, kemudian di sini sobat ya. Nah, di sini nanti ada template yang ditampilkan ya, ada template yang ditampilkan. Kira-kira dari template-template yang ada ini, yang mana yang cocok buat Anda ya. Jadi ini disajikan templatenya, tinggal pilih aja sobat ya. Ketika kita pilih yang ini, nanti otomatis juga akan mengikuti template yang ada di sampingnya sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat lengkap sekali ya. Bahkan sudah diikuti oleh gambar sobat ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, di sini saya milih yang ini ya sobat ya. Kita pilih yang ini, yang pink ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita klik edit this infographic. Oke, nanti akan masuk ke
layar dari dashboard atau storyboard ya, apakah kita perlu melakukan editing atau tidak. Nah, di sini kita proses ya penampilan dari infografik yang dibuat oleh AI. Nah, seperti ini ya sobat ya. Sudah jadi. Nah, tugas Bapak Ibu nanti tinggal melakukan editing ya, kira-kira dari tagnya ini mau dilengkapi atau dikurangi ya. Tinggal klik aja sobat ya, tinggal klik. Kalau mau nambah ya tinggal diketik, kalau mau dikurangi ya tinggal di del. Kemudian dari segi gambar pun juga bisa sobat ya, tinggal diklik aja. Tinggal klik ya. Nah, di atas di sini nanti ada pilihan-pilihan sobat ya yang bisa Anda lakukan. Mau dihapus, mau diposisikan ya. Kemudian yang lain ya. Kalau dihapus tinggal del aja nanti terhapus ya. Atau mau diganti dengan gambar yang lain itu juga bisa sobat ya. Tinggal lakukan aja di sini. Nah, seperti ini sobat ya. Ini bisa kita hapus, kemudian kita cancel, kita down. Oke, nah seperti ini ya. Dan gambar pun juga bisa ditambahkan sobat ya. Jadi bisa ditambahkan gambar, kemudian bisa ditambahkan auto save ataupun yang lain. Intinya jika dari yang Anda buat ini belum puas, masih ingin dipercantik dengan aksesoris yang lain, maka bisa masuk di bagian ini sobat ya. Ini ada tagnya, kemudian ada desain komponen, ini kalau yang berhubungan dengan desain ya, kemudian ada warna, kemudian ada cat, ada map ya, dan lain sebagainya. Intinya sobat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau mempercantik dari yang sudah Anda buat. Oke, di sini saya anggap sudah saya lakukan edit ya sobat ya, sudah saya lakukan edit. Tinggal saya mendownload dari hasil yang sudah saya buat ini ya. Jadi untuk editingnya silakan saya serahkan kembali kepada sobat semuanya. Mau diedit seperti apa ya, dilengkapi seperti apa silahkan. Nah, kemudian kita langsung mengunduh, kita download aja sobat ya. Kita klik download. Nah, namun sebelum di-download, kalau ini mau dipresentasikan ya tinggal klik aja ya, present and record you save ya. Jadi nanti akan tampil layar besar, kemudian sambil merekod. Nah, ini bisa diklik dari present and record. Kemudian juga preview ya, preview itu bisa melihat untuk hasilnya sementara. Jadi bisa kita klik preview seperti ini, nanti otomatis akan menampilkan dari hasil sementara. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi hasilnya sangat cantik ya, sangat lengkap sekali. Kita tinggal mencetak ya, jika perlu kita cetak, atau tinggal kita presentasi ya, kalau kita mau presentasikan dari apa yang kita hasilkan pada saat ini. Oke, kemudian kemudian kalau sudah kita lihat, kita edit, kemudian kita preview dan dirasa sudah lengkap, maka kita tinggal klik aja download. Kita klik download. Kemudian di sini pilihannya adalah PNG ya, bisa PDF ya, tapi kalau PDF itu bisnis dan kemungkinan berbayar sobat ya. Untuk normal kualitas ini pakai kita normal aja ya, karena nanti kalau kita pakai di atasnya akan menghabiskan kredit ya, sehingga kita nanti diminta untuk upgrade. Nah, kemudian untuk download limit ini juga free ya. Jadi nanti kita berkurang lagi 1, kalau tadi sudah 49, kemungkinan kalau sudah kita download ini, kita render ini nanti bisa menjadi 8. Seperti itu sobat ya. Oke, ini proses download, kita tunggu sesaat ya sampai dengan proses dari mengunduh selesai. Nah, ini sobat ya, ada di bawah ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal klik aja open. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi sangat mudah dan cepat sekali sobat ya. Ini tinggal zoom aja. Jadi ini hanya tampilan aja sobat ya. Oke, nah seperti ini ya sobat ya. Oke ya, jadi sangat singkat dan sangat cepat ya cara membuat infografik seperti ini. Dan sekali lagi ini tidak perlu mikir, tidak perlu banyak waktu yang tersita ya untuk membuat seperti ini ya. Kita tidak perlu cari gambar, kita tidak perlu mengetik ya. Selama itu masih relevan ya sudah, enjoy aja ya, tidak perlu diganti. Tapi kalau misalkan gambarnya itu tidak mengarah pada kalimat atau tag yang ada di sampingnya, ya mungkin bisa kita perbaiki atau kita update gambarnya gitu ya sobat ya. Oke, di akhir dari pertemuan ini silahkan di subscribe ya. Buat yang baru saja bergabung di channel ini,
Jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Oke sobat ya, semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.